Jika mendengar nama tempe, sudah pasti kita terbayang akan kelezatan makanan yang menjadi kesukaan banyak masyarakat Indonesia. Makanan yang berbahan dasar kedelai itu sudah sejak lama menjadi panganan sehari-hari dan bisa dimasak menjadi berbagai jenis makanan. Bahkan saat ini, banyak usaha rumahan yang menjadikan tempe sebagai bahan baku pembuatan olahan oleh-oleh khas daerah, seperti yang ada di toko oleh-oleh Ibu Nur yang berada di Jalan Ciliwung, Kota Malang. Sekitar 60 kg kedelai direbus sekitar 4 jam hingga empuk, dan hasilnya inilah yang akan dibuat menjadi tempe. Tempe yang sudah matang akan didinginkan terlebih dahulu di dalam keranjang bambu besar. Setelah dingin, barulah kedelai akan diberi ragi untuk membantu proses fermentasi kedelai menjadi tempe. Hasil campuran kacang kedelai dan ragi ini kemudian dikemas ke dalam kantong plastik. Bungkusan berisi kedelai ini akan difermentasi selama 2 hari di dalam ruangan khusus. Dalam sehari, karyawan Ibu Nur akan membuat sekitar 60 bungkus tempe. Ukuran dan bentuk bungkus tempe yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan. Tempe di sini dibuat setiap hari. Tempe akan dipotong tipis menggunakan mesin pemotong yang sudah dirancang khusus. Dengan bantuan alat ini, akan dihasilkan irisan tempe dengan ketebalan yang sama. Hasil irisan tempe disusun rapi untuk memudahkan proses penggorengan keripik nantinya. Dari 60 batang tempe, hasilnya akan didapat sekitar 300 kg keripik tempe. Dari proses pengirisan tempe, akan menyisakan remah-remah potongan tempe yang akan dijadikan bahan baku pembuatan brownies tempe. Untuk itulah, aku mengumpulkan sisa potongan tempe yang tidak bisa digoreng ini untuk dijadikan tepung tempe dan dibuat menjadi brownies. Untuk dapat dijadikan tepung, sisa potongan tempe harus dikeringkan terlebih dahulu. Remah-remah tempe akan dimasukkan ke dalam oven selama setengah jam dengan suhu sekitar 150 derajat. Semakin banyak tempe, maka akan dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mengeringkannya. Tempe kering hasil pengovenan yang sudah kering ini tinggal di blender untuk mendapatkan tepung tempe yang diinginkan. Tepung tempe yang berasal dari 100% kacang kedelai ini tentu saja baik dikonsumsi karena bernilai gizi tinggi. Mengandung sekitar 18 jenis protein dan asam amino yang mudah dicerna, sehingga cocok dikonsumsi bagi kita yang sedang berdiet. Serat tinggi dalam tempe juga baik untuk mengontrol kadar gula darah, sehingga baik dikonsumsi bagi penderita diabetes. Tentu saja, harga tempe yang lebih murah dibandingkan bahan protein hewani lainnya membuat tempe bisa menjadi pilihan untuk konsumsi sehari-hari. Untuk membuat brownies, dibutuhkan bahan tambahan yang akan dicampurkan dengan tepung tempe yang menjadi bahan utamanya. Campuran telur dan gula dikocok hingga mengembang. Kemudian tepung tempe ditambahkan dan adonan terus diaduk sampai merata. Untuk menghasilkan tampilan kue brownies yang berwarna gelap, maka adonan akan dicampur dengan coklat batangan, coklat bubuk, serta mentega yang sudah dicairkan. Sebagai pelengkap, irisan tempe ikut ditambahkan agar tekstur tempe masih terasa di setiap bagian kue browniesnya. Semua bahan ini selanjutnya diaduk hingga semua tercampur merata. Adonan kue ini selanjutnya dimasukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi mentega untuk di oven. Loyang yang digunakan berukuran 20 x 10 cm. Selain di oven, brownies tempe juga bisa dikukus. Hanya saja, brownies panggang lebih tahan lama disimpan dibandingkan dengan brownies kukus. Setelah 1 jam, loyang kue sudah bisa diangkat dan tinggal diberi tambahan topping.
coklat, keju, dan krim menjadi pilihan topping yang banyak digemari oleh para pemburu oleh-oleh khas Malang ini. Selain dibuat brownies tempe, makanan berbahan baku kedelai ini juga bisa dibuat makanan istimewa. Ibu Atik, sang pemilik usaha toko oleh-oleh ini, bisa memasak tempe menjadi gelatin yang lezat. Untuk dimasak menjadi gelatin tempe, bumbu berupa bawang putih dan merah dihaluskan bersama lada dan ketumbar. Gula dan garam juga ditambahkan sebagai penyedap bumbu gelatin. Setelah semua bumbu tercampur dan halus merata, maka tempe utuh dipenyet serta dihancurkan bersama bumbu halus. Tempe yang dimasak gelatin ini sebelumnya sudah dikukus terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengeluarkan aroma tempe yang khas, sehingga gelatin yang dibuat semakin harum. Terakhir, telur ayam akan dicampurkan untuk merekatkan adonan gelatin tempe. Tempe halus yang telah bercampur dengan bumbu dan telur ini selanjutnya dibungkus ke dalam kantong plastik. Tujuannya untuk memudahkan pemasakan gelatin sekaligus membentuk gelatin menjadi bulatan mengikuti bentuk bungkusnya. Kedua ujung plastik rebus gelatin diikat dan kemudian barulah dikukus. Butuh sekitar 30 menit untuk memasak gelatin tempe. Pengukusan ini juga akan membuat tekstur gelatin menjadi padat dan kenyal. Hasil kukusan gelatin selanjutnya diiris-iris sesuai selera. Barulah setelah itu, potongan gelatin tempe berbumbu ini dapat digoreng hingga garing sehingga semakin nikmat saat disantap. Menggoreng gelatin juga tidak perlu terlalu lama. Jika sudah berwarna kuning kecoklatan, berarti gelatin tempe sudah siap santap. Beragam cara pengolahan tempe untuk dijadikan cemilan, kue, hingga masakan ini dapat menaikkan harga jualnya. Dengan tambahan beragam bumbu, tempe juga bisa menjadi kue serta masakan yang lezat.